Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga digital, kembali di Sabi Podcast sharing asik bareng IVF. Di sini pada Sabi kesempatan kali ini eh, bareng saya Wanda Nursuci Adam, salah satu mahasiswa Ilmu Ekonomi angkatan 2019. Dan alhamdulillah luar biasa pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah alumni IVF angkatan awal, angkatan pertama, dan juga beliau sebagai praktisi di sekarang tuh di BMT. Mungkin selamat pada kesempatan kali ini Mas Febri. Siang, Mas Wanda. Mungkin sebelum lanjut Mas Febri bisa perkenalan terlebih dahulu, mungkin kegiatannya, kesibukannya sekarang apa aja mungkin Mas Febri. Oke, terima kasih Mas Wanda atas undangannya ya dan IPF. Saya Febri, nama lengkap Febrian Mujahid Manatagama, dipanggil Feb atau Febri, biasa teman-teman UMY dulu begitu memanggilnya. Kalau kesibukan sekarang banyak ya. Kalau kerja di BMT Beringharjo, kita juga ada bisnis keluarga di rumah. Teman-teman bisa mampir nanti. Siap. Waduh, jadi promosi. Kemudian ada ya beberapa remote job juga kita jalani. Karena kan kita di zaman digital ya, di zaman global yang membuat ruang dan waktu itu terasa pendek, sehingga banyak banget opportunity yang bisa kita grab untuk jadi aktivitas kita sehari-hari. Gitu Mas Wanda. Wah, luar biasa. Meskipun sudah ada kerjaan di BMT, tapi masih ada waktu untuk istilahnya buka peluang bisnis di tempat lain ya Mas ya. Iya dong, ini kan juga teman-teman mahasiswa juga kan. Ya. Mahasiswa doang kan juga agak garing gitu ya. Kan pasti ya 24 jam ada pakai kuliah, kan pasti banyak waktu nganggurnya kan. Jujur aja teman-teman, pasti abis kuliah juga banyak nganggurnya, atau kadang dosen cancel kelas, Bingung itu harus juga ngapain. kosong juga kan. Artinya dari zaman saya kuliah dulu pun saya mencoba mencoba menyibukkan diri sehingga waktu kosong itu bisa sangat minim, apalagi setelah lulus. Iya. Jadi karena kultur dari zaman mahasiswa juga udah senangnya begitu. Lalu kerja di office itu kan bisnis hournya kan 8 jam maksimal sehari. Bis itu kan malam masih vacant, weekend masih vacant, belum kalau tanggal merah banyak juga masih vacant. Di Indonesia maghrib, di US itu pagi atau menjelang siang Iya. gitu. Opportunity kan ada di mana aja. Gitu Mas Wanda. Ya, luar biasa. Berarti Masnya sekarang tuh menjadi praktisi lah istilahnya di BMT ya Mas ya. Iya. Mungkin bagi kawan-kawan warga digital, jadi Masnya itu kerja di BMT. Nah mungkin Mas Febri bisa dijelaskan terkait BMT itu seperti apa, terus warga digital di sini bisa tahu gitu, mengetahui tentang BMT. Ya, teman-teman, baik mahasiswa IPIF, UMY, atau yang lainnya, atau teman-teman non-mahasiswa, saya bekerja di BMT Beringharjo, salah satu BMT pertama di Jogja ya. Saya suka yang pertama Mas Wanda. Angkatan pertama di IVF. IPF itu the first international program that teach Islamic economics at that time kan. Jadi tahun saya 2009 tuh ekonomi Islam lagi emerging tuh, lagi mushrooming, lagi Yeah. gebiar-gebiarnya lah. Kemudian saya alumni pondok pesantren yang menggunakan dua bahasa, sehingga agak waste kalau saya belajar di hanya satu bahasa. Sehingga kemarin melihat opportunity, oh ini ada nih program internasional yang relate ke studi saya sebelumnya di boarding school ya, senior high school ya. Jadi
apa ya, knowledge yang sudah kita dapat di senior high school itu tidak sia-sia, bisa continue untuk diperdalam dan dipertajam di UMY, di IPF. Itu program pertama, international program yang pertama, untuk mempelajari ekonomi Islam di Indonesia pakai bahasa Inggris gitu. Jadi teman-teman, ya itu that's the first international program setahu saya mohon maaf ya kalau ternyata ada yang lebih dulu, tapi setahu saya waktu itu saya kan mau masuk IPF juga nggak langsung masuk gitu aja kan, kan riset dulu di mana segala macam, bagaimana kualitasnya segala macam, sehingga saya masuk IPF. BMT Beringharjo juga BMT yang pertama di Jogja, the largest di Jogja so far. Saya suka aja yang pertama. Terus apa lagi mas? Berarti di BMT Beringharjo ya, balik ke BMT ya. Di BMT ini buat kawan-kawan atau warga digital tuh bisa ngapain aja gitu? Oh, maksudnya BMT kayak Beringharjo, oh di BMT ya? Ya di BMT. Oke, di BMT secara umum itu Baitul Mal wa Tamwil, dari ada dua ya, Baitul Mal, Tamwil. Mal refer to non commercial, kemudian Tamwil itu business oriented. Jadi kita manage dua activity yang source of fund dan revenue streamnya berbeda. Jadi yang satu pos itu mengerjakan commercial financing, kemudian yang satu itu non-profit financing, perhimpunan dana dan penyaluran dana. Jadi what we do itu kita secara umum itu intermediary institution yang menjembatani antara anggota kooperatif yang kelebihan dana disalurkan ke anggota BMT yang kekurangan dana untuk kepentingan bisnisnya atau kepentingan konsumtifnya. Itu yang komersial. Tapi kalau yang non komersial itu kita mempunyai siklus pemberdayaan ekonomi. Kita mendampingi pengusaha-pengusaha, entrepreneur mikro yang dia dari kategori duafa tapi berdaya, quote to quote di sana, sehingga kita bisa mengarahkan mereka, menjadikan mereka dari mustahik menjadi muzaki. Jadi dari orang yang berhak menerima dana ZIS menjadi orang yang bisa memberikan dana ZIS. Itu yang secara besar, garis besar itu yang kita lakukan di BMT secara umum. Di BMT Beringharjo secara khusus tim kami melakukan hal tersebut juga. Gitu, Mas. Ya, warga digital berarti selama ini mungkin bagi kawan-kawan atau warga digital yang diketahui dari BMT itu biasanya BMT buat kayak kuliah, BMT buat ya tahunya dari sana gitu. Berarti banyak banget nih manfaat dari BMT, ada penyaluran dana, terus BMT juga menampung dan menyalurkan membantu usaha mikro lah. Di mana usaha mikro dibantu oleh BMT gitu. Berarti kalau misalkan kawan-kawan mahasiswa punya usaha kayak gitu, kira-kira ada kerjasama sama BMT bisa nggak mas? Bisa sekali, silahkan teman-teman bisa datang ke kantor BMT terdekat. Di sini kan juga ada ya BMT UMY. Bisa di sana nanti kebutuhannya apa. Kalau untuk bisnis ya nanti akan diarahkan kepada marketing, kemudian didiskusikan bisnisnya apa, di profiling dulu, kemudian dilakukan visibility study juga, direview, dikurasi bisnisnya. Jika memang betul-betul membutuhkan tambahan modal, maka perhitungannya seperti apa, disepakati bersama dan bisa bekerja sama. Wah, boleh tuh warga digital, di BMT banyak peluang, banyak kesempatan juga. Mungkin Mas Febri ini adalah angkatan pertama di FF, tentunya banyak kenangan, banyak
pengalaman, mungkin kesini wah ternyata udah ada yang beda gitu. Eh, Mungkin bisa diceritakan apa ya istilahnya kenapa bisa memilih IVF gitu Mas dulu tuh. Hmm, ya kenangan banyak ya. Dulu ini ruangan apa ya? Dulu ini ruangan pimpinan prodi, kalau ruangnya Pak Imam dulu. Seingat saya. Sering di sini konsultasi saya, dosen pembimbing skripsinya itu ya walaupun bukan Pak Imam secara umum tapi sering juga ngobrol sama beliau. Kenapa IPF tadi sempat singgung saya sampaikan ya. Karena saya ingin melanjutkan sakofah, melanjutkan knowledge yang pernah saya pelajari di senior high school di jenjang pendidikan sebelumnya. Kemudian karena IPF adalah program internasional menggunakan bahasa Inggris sehingga itu menjadi salah satu pointers yang membuat saya ingin belajar di IPF karena kan bahasa kalau nggak dipakai ntar hilang Hilang. katanya tuh. Sampai sekarang pun saya berusaha semaksimal mungkin agar bahasa yang saya punya eh, tidak expired. Ya itu mas. Satu itu, dua itu, tiga. Dulu belum ada ya international program yang belajar ekonomi Islam. Setelah itu mungkin ada beberapa universitas yang membuka itu, tapi ketika itu belum ada. Jadi dia yang pioner, dia yang pertama, sehingga itu sangat menjadi pilihan yang bagus, salah satu pilihan untuk saya memutuskan belajar di mana, gitu, Mas Gun. Baik, jadi itu ya warga digital kenapa Mas Febri ini milih IVF gitu. Bahwasanya di IVF wah ternyata banyak banget digabungkan dengan ekonomi Islam, terus belajarnya pakai bahasa Inggris dan kita belajar bareng-bareng gitu. Dan Mas Febri ini kan angkatan pertama ya. Tentunya sekarang teman-teman dari Mas Febri juga udah di mana-mana gitu. Nah, mungkin bisa digambarkan bahwasanya kalau misalnya jadi mahasiswa IVEP nih peluang kerjanya melihat dari teman-temannya, melihat dari kondisi sekarang itu peluang kerjanya seperti apa Mas Febri? Peluang kerjanya ya. Kalau realnya teman saya ada yang jadi dosen, kemudian ada yang di kementerian, ada yang entrepreneur, ada yang housewife juga ada. Saya sendiri praktisi, juga melakukan project-project freelance dari US. Artinya kalau untuk peluang kerja insya Allah it's depend on you juga ya guys ya. Jadi terus kalian masuk IPIF terus langsung bisa sukses dan bisa kerja bagus gitu ya enggak. Itu balik lagi juga ke kitanya sebagai orang mahasiswa yang harus aktif, berusaha semaksimal mungkin mencari experience, mencari ilmu, sehingga pulang kerja itu akan terbuka. So far kalau International Program for Islam Economic and Finance, job opportunity-nya akan sangat luas sekali di dunia pendidikan, bisnis, dan profesional lain. Di bursa ada, di bursa kayaknya ada tuh adik kelas, di bursa ada. Bisnismen, guru juga ada, setahu saya. Ya, gitu mas. Oh iya, ternyata warga digital banyak banget peluangnya ketika nantinya warga digital masuk IVF gitu. Bisa jadi praktisi, bisa jadi dosen, bisa entrepreneur, bisa istilahnya kembali ke teman-teman lagi gitu, ke teman-teman terkait apa ya prospek kerjanya. Jadi masih luas ya Mas ya terkait kalau misalkan di ilmu ekonomi apalagi ya ilmu Iya, ekonomi. itu sangat luas sekali, sangat broad sekali, sangat banyak Banyak sekali banget. kesempatan-kesempatan yang teman-teman bisa pilih. Oke, mungkin ini Mas Febri berbagi pengalaman Bu. Biasanya tuh anak-anak yang istilahnya millennials tuh
ketika nantinya mau internasional gitu, wah nanti tuh di sana berat banget gitu, wah nanti tuh banyak banget yang istilahnya angan-angannya wah banyak banget nanti ininya, terus belajarnya harus pakai bahasa Inggris terus. Nah kayak gitu-gitu tuh jadi tantangan buat anak-anak milenial. Nah berbagi pengalaman Mas Febri gimana Mas? Hmm, pengalaman pribadi ya. Kalau pengalaman pribadi saya sih nggak ada yang sulit ya di IPF. Saya itu apa ya? Sebentar. Saya agak mau menyusun kata dulu nih. Kalau pengalaman pribadi, saya nggak ada kesulitan sama sekali, teman-teman sekalian. Uh, untuk bahasa, kalau yang mungkin belum terlalu oke bahasa Inggrisnya, setahu saya dulu ada bridging program dari IPIF sendiri, co-working with Pusat Pengembangan Bahasa di UMY, memberikan program pendampingan bahasa ya selama mungkin 1-2 semester gitu. Diploma 1 kalau dulu tuh, ekivalen tuh diploma 1. Jadi teman-teman sambil belajar di IPIF sambil juga belajar bahasa Inggris yang programnya dulu waktu angkatan saya itu setara diploma 1. Jadi kursus gratis sambil belajar ekonomi Islam di program internasional. Jadi kalau untuk bahasa saya pikir tidak akan jadi kendala ya. Yang penting teman-teman sudah punya basic bahasa yang cukup, kemudian nanti bisa diimprove selama 1 tahun Vicky Naki aja udah bisa berapa bahasa itu sangat mudah untuk dipelajari, untuk bisa dikuasai. Dulu saya punya teman Felisma itu one of our friend gitu, dia bisa bahasa ada siapa saya lupa ya, ada 5 atau berapa juga, hampir mirip Vicky Naki gitu lah dia orangnya. Jadi bahasa harusnya tidak jadi problem ya teman-teman, justru itu adalah value added yang teman-teman harus kuasai dan harus raih untuk bisa mendapatkan value lebih dibandingkan teman-temannya yang lain yang belajar ekonomi Islam juga tapi tidak menguasai bahasa Inggris. Pengalamannya itu sih Mas, apalagi tadi pertanyaannya. Oh berarti di FF ini sama sekarang juga masih ada program. Oh masih ada. Masih ada program. Bagus. Jadi warga digital juga jangan apa istilahnya wah takut gimana. Yang penting ada basic. Nantinya juga di FF ini dibantu terkait penyediaan program. Selain kita belajar ilmu ekonomi, kita juga disediain program untuk pendampingan bahasa gitu. Iya tepat sekali Mas. Iya. Mungkin Mas saya masih asik pengen ngobrol terkait pengalaman karena kan bisa dibilang mahasiswa pertama. Berarti dulu gedungnya di mana Mas? Dulu di samping Pusat Pengembangan Ekonomi. Di gedung ini juga di gedung ini. Berapa ini? E2 ya? Iya, E2 lantai 2. Kita dulu kuliah pertama di situ. Terus di batch setelah saya buka sampingnya. Sekarang tadi saya lihat jadi PI corner ya. Dulu di situ juga dipakai. Terus tahun kemarin sempat join sama teman-teman himpunan mahasiswa, ada event di pasca sarjana postgraduate school ya. Sekarang kan di sana semua bareng sama international program lain. Jadi dulu saya di sini teman-teman di gedung E2 lantai 2 berarti belajarnya. Berarti bukan di pasca sarjana ya? Sekarang kan di pasca sarjana tuh dulu belum ada berarti? Belum ada dulu, gedungnya belum ada dulu kayaknya. Banyak perubahan berarti ya? Iya perubahannya banyak sekali. Sekarang ada podcast. Ada podcast. Kemudian ada gedungnya, saya juga dulu sempat main di sana, juga bagus, vibes-nya, environment-nya itu juga bisa lebih asik ya, karena kan bisa ketemu sama IPREL sama IPOS, bisa networking juga. Ya, mungkin Mas Febri terkait di IVF ini kan di program internasional ini ada beberapa program itu kayak pertukaran pelajar, terus tentunya kan ada banyak mahasiswa luar negeri ke sini gitu. Mungkin Mas Febri ada pengalaman
pengalaman di sebagai mahasiswa itu pernah pertukaran pelajar kah atau kayak gimana gitu? Hmm, pertukaran pelajar yang Pertukaran mahasiswa misalnya kayak di luar negeri ke sini. kalau yang long term saya nggak ada sih. Saya cuman pernah 2 minggu apa ya 14 sekitar 14 hari itu di Seoul, oh sorry di Daegu. Oh iya. Kalau international experience-nya seminar biasa 1-2 hari gitu di Kuala Lumpur. Untuk yang short course yang cuman 14 hari gitu itu ada di Daegu, South Korea. Hmm, Hmm. berarti apa ya istilahnya value-nya adalah ketika nantinya di apa di IFF Ya ada. Kalau teman-teman mampu dan bisa, challenge yourself ya guys ya. Karena saingannya banyak. Iya. Yang mau exchange program kan banyak. Jago-jago. Teman-teman kalau mau take the opportunity juga harus mempersiapkan diri tentunya. Gitu, Mas Wanda. Ya, mungkin warga digital nih apa siapa tahu nantinya apa istilahnya ada udah mau masuk gitu ke FVF berarti ada nantinya bisa dipersiapkan ketika nantinya pengen keluar negeri pengen apa istilahnya merasakan ke Turki atau ke apa ke Korea. Biasanya warga digital nih mas yang milenial sekarang tuh pengennya tuh pengen ke Korea nah bisa ada peluang untuk nantinya pertukaran mahasiswa gitu. Eh, Kira-kira apa aja mas yang apa ya buat tips ketika nantinya pengen exchange atau pengen bersaing dengan kawan-kawan yang lain ketika nantinya pengen apa ya istilahnya pertukaran mahasiswa lah. Portofolio ya teman-teman. Kalau kalau kita itu kan mahasiswa kan pasti udah tahu ya pengen jadi apa, cita-citanya, pengen kerja di mana, profesinya apa ke depan, sehingga jangan sekali-sekali berpikir bahwa akan menyusun portofolio itu setelah lulus. Jadi setelah lulus baru ikut seminar, baru ikut course, baru ikut webinar, baru ikut, kalau sekarang webinar ya, baru ikut sertifikasi, baru ikut kursus bahasa lain dan lain sebagainya. Itu saya nggak tahu ya sekarang teman-teman mahasiswa seperti apa, tapi pekerjaan teman-teman di waktu kosong saat ada di bangku kuliah adalah memperbanyak portofolio. Ikuti kursus-kursus yang teman-teman suka, bahasa kah, musik kah, fotografi, videografi, digital marketing kah, kemudian ikut kegiatan-kegiatan, experience yang bisa teman-teman explore sesuai dengan kompetensi yang kalian sukai. Saya dulu part-timer juga saya jalanin, di IO saya jalanin. Ini kenangan banget nih mahasiswa. Aduh. Boleh Saya itu dulu- berbagi. Boleh ya mas ya. Boleh. Durasinya nggak ini toh nggak Iya. limited. Tadi juga bisa diedit silahkan. Jadi dulu saya mahasiswa tuh ya nyambi di IO, yang ngajar bahasa Inggris di PPB ya, Pusat Pelatihan Bahasa. Ya kemudian belajar maintain GPA. Saya nggak usah disebutin lah. Teman-teman juga pasti teman-teman juga harus mempertahankan performa akademik ya, jangan sampai di below cum laude itu kan, harus cum laude juga. Jadi teman-teman ikut semua aktivitas-aktivitas yang teman-teman bisa ikuti sesuai dengan hobi dan minat masing-masing. Perkaya portofolionya, bagusin portofolionya. Itu mungkin jadi value baik sebelum graduation atau even more after graduation, itu akan menjadi value teman-teman. Saya di Biding Harjo juga sempat ngelola HR-nya. Rata-rata kalau saya tanya, saya review CV, belum masuk interview, saya review CV-nya simple banget. Kalau sekarang kan modelnya simple, memangnya harus 1 lembar 2 lembar, tapi banyak kontennya. Kalau dulu zaman saya CV itu selembar 2 lembar tuh belum keren, karena informasinya kan naratif, top ke bottom up gitu. Tapi sekarang kan CV 1 lembar tapi kontennya harus rich, harus kaya, harus banyak. Jadi orang review CV walaupun selembar tapi kontennya banyak, itu
infografis pakai model-model yang kekinian gitu, Iya. itu juga akan menangkap perhatian. Jadi teman-teman silakan buat CV, terus direview sendiri ini kira-kira kurang apa gitu. Kalau mau jadi profesional, tapi kalau mau entrepreneur bisnis ya ke bisnis ya tentu saja kompetensinya ya tentang entrepreneurship dan lain sebagainya. Gitu Mas Wanda. Ya, berarti Mas Febri banyak banget pengalamannya ketika mahasiswa, meskipun mahasiswa Mas Febri ikut ngambil part time, terus ngajar juga di bahasa Inggris di ini ya, pusat pembelajaran bahasa. Wah, keren banget nih. Buat bisa dicontoh buat kawan-kawan warga digital itu perkaya kita bareng-bareng, perkaya pengalaman. Mungkin yang udah menata kehidupan, aku pengen jadi apa, pengen jadi entrepreneur, aku pengen kerja di mana, mungkin bisa disiapkan dari sekarang gitu. Harus Mas. Harus banget ya. Mau siapin kapan? Habis lulus. Habis lulus itu cari kerja, apply your job after graduation. Itu saatnya melamar, bukan mempersiapkan portfolio. Berarti persiapkan dari sekarang. Sekarang nih dari semester Pengalamannya 3 itu udah harus Aduh. aktif di senat, di BEM, di organisasi apa, harus punya pengalaman di situ. Ya, mungkin Mas Febri terakhir Ya, bisa diberikan kesan dan pesan buat warga digital terkait apa istilahnya, dari Mas Febri seperti apa, bisa amanah atau seperti apa lah disampaikan. closing statement ya ini Iya. Mas ya. Ya, closing statement saya karena diundang katanya kemarin oleh committee, ayo Mas ngobrol tentang IPIF, tentang kenangan dulu jadi mahasiswa. Itu seneng banget nih bisa datang lagi ke sini. Mungkin nanti habis ini ke ruang ketemu dosen-dosen. Itu tadi sih statement terakhir, mungkin persiapkan teman-teman setelah udah gak usah lama-lama mikir mau masuk IPIF apa enggak, langsung apply, langsung jadi mahasiswa IPIF. Kemudian ketika diterima di IPIF udah merancang skripsinya, mau nulis apa, mau jadi apa, mau ikut kursus apa tambahan, bahasa apa yang mau, bahasa selain Inggris yang mau dikuasai, pengalaman punya di organisasi, di BEM atau di senat atau di UKM yang lain, pengalaman di luar kampus, mungkin bisa part time di mana yang teman-teman pilih, sukai, tetap habis itu maintain performa akademisnya. Setelah graduation, setelah kelulusan, teman-teman insya Allah akan dicari banyak company. Dengan kemajuan teknologi sekarang, sosmed, link ID-nya teman-teman di update terus, ya pinter-pinter lah teman-teman, pasti lebih pintar dari saya. Generasi milenial sekarang kan ada Genki, ada Z, ada Yankee, Z, X ya. Teman-teman lebih jago untuk memperkaya portofolionya. Tapi jangan lupa experience itu tetap harus diperbanyak, baik yang offline maupun online. Sekarang kan zamannya online. Sertifikasi, kursus, banyak sekali vendor online yang teman-teman bisa rujuk juga sekarang. Itu Mas Wanda, thank you banget. Ya, mungkin Mas Febri terima kasih atas kedatangannya, Sama-sama. atas waktunya. Sukses juga buat Mas Wanda. Mungkin ini nanti kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan lainnya. Mungkin sekian warga digital. Terima kasih dan stay tune ketika nantinya project-project lain atau konten-konten lain. Sampai jumpa di Sabi Podcast, sharing asik bersama IVF. See you. See you teman-teman, terima kasih.